Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan agama yang benar ini, agama yang hak. Walaupun orang-orang musyrik mereka tidak menyukai agama Islam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam keberkahan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Dan semoga bersambung kepada orang-orang yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang misteri alam kubur. Ada satu kitab di dalam kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimallahu taala yang berbicara tentang alam kubur. Beliau mengatakan, "Tsumma hum ba'da ad-dhawti fil quburi musa'alun." Al-Imam Al-Muzani rahimallahu beliau mengatakan, kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur akan ditanya. Setiap manusia akan meninggal, itu pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Walaupun dia kaya, tapi dia akan meninggal. Seperti Qarun, dia orang kaya, akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala matikan. Orang yang berkuasa, Fir'aun, tetap Allah Subhanahu wa taala matikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, tetap Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau alaihi salatu wassalam. Maka banyak yang sudah meninggal yang mendahului kita. Ini membuktikan bahwasannya malaikat maut itu sekarang melewati kita. Ada tetangga kita meninggal, malaikat maut melewati kita. Akan tetapi datang waktunya malaikat maut akan datang menemui kita dan dia akan mencabut nyawa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang kematian, mayit akan diselenggarakan. Akan dilakukan pemandian. Kemudian akan dikafani. Kemudian akan disolatkan. Begitu cepat rangkaian kegiatannya. Sampai pun si fulan tidak lagi dipanggil namanya. Tidak dipanggil lagi. Bukan dipanggil bapak fulan, sudah dimandikan belum? Tidak. Jenazah sudah dimandikan belum? Mayit sudah dimandikan belum? Betapa cepatnya berputar namanya dari si fulan menjadi si mayit. Begitu cepatnya. Walaupun dia memiliki jabatan, tetap akan dipanggil mayat, akan dipanggil jenazah. Setelah disolatkan, maka mayat ini akan menuju tempat
Yang pertama dari terminal-terminal akhirat. Itu bukan tempat istirahat. Kuburan itu kalau dia orang yang beriman dan beramal soleh, tempat istirahat. Tapi kalau sebaliknya bukan beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang mayit dimasukkan ke dalam kubur. Nah, nggak tahu kalau adatnya di sini, apakah ada mayat setelah disolatkan itu ziarah ke beberapa tempat. Kalau di sebagian tempat saya itu ada. Nanti kerandanya itu akan dibawa singgah di tempat ini, singgah di tempat ini, singgah di tempat ini. Ziarah terakhir mayat. Nah, mayat nggak ada lagi ziarahnya. Nah, ziarahnya mayat kapan? Ketika masih hidup. Adapun sudah meninggal nggak ada lagi ziarahnya. Nah, maka yang sesuai dengan sunnah apa? Penyelenggaraannya cepat, setelah selesai langsung dibawa ke kuburan, langsung dikuburkan. Kemudian setelah sampai di kuburan, mayat, semua mayat, soleh ataupun gak soleh, semuanya akan dihimpit oleh kubur. Akan dihimpit dan akan dipeluk oleh kubur sampai tulangnya remuk. Semuanya akan dihimpit oleh kubur. Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwasannya kubur menghampiri Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kuburan setelah Mu'adz dikuburkan, Sa'ad bin Mu'adz dikuburkan, kemudian kuburan datang dalam keadaan dihimpit Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu Sa'ad bin Mu'adz ini beliau meninggal. Ketika beliau meninggal itu, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bergoncang. Bayangkan betapa mulianya sahabat ini. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini sebelum tidur anak kita masih kecil kita ceritakan. Mau enggak Abi ceritakan satu sahabat yang ketika meninggal arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bergerak. Kemudian pintu-pintu langit terbuka. Pintu-pintu langit terbuka. Kemudian serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar. Seorang sahabat yang mulia, arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka. Kemudian 70.000 malaikat menyaksikan kematiannya. Nabi SAW beliau bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaika laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu." Inilah yang membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergerak. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan di bawah arsy itu ada telaga. Nah, telaga itulah yang mengalir dari surga Firdaus mengalir ke surga-surga yang lainnya. Nah, itu makhluk terbesar adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu langit dibuka tatkala Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Kemudian 70.000 malaikat menyaksikan kematian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad dhamma dhammatan. Sungguh Sa'ad bin Mu'adz dipeluk oleh kuburan dengan satu pelukan, kemudian dilapangkan kuburannya. Nah, apakah pelukan kuburan ini azab atau bukan azab? Kalau untuk orang soleh tidak azab, bukan azab. Tapi apa? Kerinduan bumi kepada manusia, bukan azab. Ini kalau untuk orang soleh, orang yang beriman. Adapun untuk orang bukan orang soleh, untuk orang fasik, untuk orang-orang pelaku dosa, orang-orang munafik, maka mereka dihimpit oleh kuburan, kemudian tidak akan dilepaskan lagi sampai hari kiamat. Demikian juga dengan orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang tidak dihimpit oleh kuburan?
Pendapat yang lebih kuat itu saya sampaikan di beberapa kajian, Al-Buka min Khasyatillah, di salah satu kitab, menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya yang tidak dihimpit oleh kuburan hanyalah para nabi dan para rasul. Selainnya dihimpit oleh kuburan. Sampai pun anak kecil enggak selamat dari himpitan kubur. Bayangkan betapa ngerinya. Anak kecil seperti tisu, seperti kertas putih, tetap dihimpit oleh kuburan, enggak selamat. Nabi SAW mengatakan kalau ada seandainya yang selamat dari azab kubur, bukan azab kubur ya, pelukan kubur, maka tentunya anak ini lebih berhak selamat. Anak kecil, anak bayi, akan tetapi tidak ada yang selamat dari himpitan kubur. Ini orang-orang yang akan dihimpit oleh kuburan, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang fasik, pelaku dosa yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka urusan setelahnya itu akan sulit. Dan barang siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan lebih mudah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubbiral maitu aw qala ahadukum atahu malakan." Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, maka akan datang kepada mereka dua malaikat, aswadan azraqan, bentuknya adalah hitam dan biru. Itu pasti akan datang menjumpai kita tanpa terkecuali. Semuanya akan didatangkan oleh malaikat ini. Dia akan didatangi oleh dua malaikat ini. Warnanya hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Yang satu namanya munkar, yang satu lagi namanya an-nakir. Itu dua malaikat. Fayaqulan, kemudian dua malaikat ini mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bayangkan kalau kita yang ditanya seperti ini. Apa yang engkau katakan tentang lelaki ini? Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau katakan? Kemudian orang ini mengatakan, makana yaqul, kalau dia mengatakan huwa Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kalau seandainya orang ini mengatakan dia adalah Abdullah, orang ini adalah Abdullah, Nabi yang diutus kepada kami adalah Abdullah, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dua malaikat ini? Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami sudah tahu kalau engkau akan berbicara seperti yang engkau sampaikan. Kami sudah tahu. Kemudian mereka mengatakan, "Tsumma yufsahu lahu fi qabri 70 zira'an." Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta. Hasta itu seperti ini. Ini zira', ini sejengkal, ini sehasta. Nah. Dan diberi penerangan, diberikan cahaya di alam kubur. Dan dikatakan kepadanya, tidurlah. Dia menjawab, orang ini mengatakan, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Nah, ini yang dikatakan oleh mayat ini. Aku ingin pulang ke rumahku, ingin memberitahu keluargaku. Nah, apa tujuannya? Kalau kalian wahai keluargaku ingin mendapat seperti ini, maka beramal solehlah.
ada lampu, kemudian diterangkan dan diberikan keluasan di alam kubur, ingin disampaikan kepada keluarganya. Akan tetapi apa kata dua malaikat ini? Tidurlah seperti pengantin baru. Bayangkan, tidurlah seperti pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. Orang yang tidur malam pengantin baru, yang akan membangunkannya itu siapa? Orang yang dicintainya. Kalau orang lain membangunkannya nggak mau, kecuali orang yang dicintainya. Sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Bayangkan, kalau kita seperti ini sudah aman. Kalau kita seandainya disuruh oleh dua malaikat hitam dan biru warnanya, Munkar dan Nakir, tidurlah seperti tidur pengantin baru, kita akan tidur sampai hari kiamat, tenang hidup kita. Akan tetapi apabila yang meninggal adalah orang munafik, wa in kana munafiq qala sami'tu an-nas yaqulun faqultu mithluhu la adri. Kalau yang meninggal adalah orang munafik, dikatakan, bagaimana menurutmu tentang Allah, tentang Rasulnya SAW, tentang agama Islam? Bagaimana menurutmu? La adri, saya enggak tahu. Orang-orang mengucapkan agama saya Islam, saya ucapkan agama saya Islam. Orang mengucapkan Allah Tuhan mereka, saya juga Allah Tuhan saya. Mereka mengucapkan Muhammad SAW adalah Nabi, saya juga katakan Nabi. Apa artinya? Hanya sekedar ikut-ikutan dan gak mau belajar, tidak peduli dengan agamanya. Kemudian apa kata dua malaikat ini? Fayuqal lil ardi iltaimi alaihi fataltaimu alaihi. Kemudian apa kata dua malaikat ini? Himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya. Sampai tempat tidurnya. Nah, sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya, maksudnya adalah di alam kubur. Dia akan selalu mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun Fir'aun, azabnya apa? Dinampakkan kepadanya fil wuduwi wal asyiyi, pada waktu pagi dan pada waktu sore neraka ditampakkan kepada Fir'aun. Bagaimana mengerikannya alam kubur bagi Fir'aun la'natullah alaihi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, inna lil qabri dhabdatan. Inna lil qabri dhabdatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seandainya ada yang selamat dari azab kubur atau pelukan kubur. Nah, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka tentunya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz. Nah, jadi semuanya akan dihimpit di alam kubur. Semuanya akan dihimpit. Bedanya kalau orang soleh, mereka dihimpit sebentar saja. Tulangnya berserakan? Tidak. Nah, hanya sekedar remuk saja, kemudian dilapangkan dan dikembalikan tubuhnya seperti semula. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad bin Mu'adz, wa laqad dhamma dhammatan thumma rukhiya anhu." Kalau seandainya ada yang selamat seseorang dari penyempitan kubur, pelukan kuburan, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Akan tetapi sungguh kuburnya telah membuat tulang rusuknya hancur, kemudian dilapangkan setelahnya. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Padahal beliau orang yang meninggal mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lau aflat ahadun min dhammatil qabri la aflat hadas sabi. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada yang selamat dari penyempitan kubur, maka bayi ini akan selamat darinya. Dan ternyata semuanya akan dihimpit oleh kubur. Kemudian dijelaskan oleh Imam Asy-Syuuti rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Abul Qasim As-Sa'di berkata,
tidak ada yang selamat dari penyempitan kubur. Nggak ada yang selamat. Semuanya akan dihimpit oleh kubur. Baik orang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Cuma perbedaannya apa? Seorang muslim dengan orang kafir di dalamnya adalah penyempitan yang terus menerus. Untuk orang kafir, adapun untuk orang yang beriman, maka dia hanya dihimpit sebentar saja. Dihimpit sebentar saja. Orang beriman akan dikembalikan kepada seperti semula bentuk tubuhnya. Kemudian Al-Hakim At-Tirmidzi berkata, sebab penyempitan ini adalah bahwa tiada seorang pun kecuali ia telah melakukan dosa. Sebagian ulama mengatakan kerinduan bumi, dan ada lagi yang mengatakan karena dosa. Maka Imam At-Tirmidzi mengatakan diganjar dengan penyempitan ini sebagai balasan atasnya. Demikian pula penyempitan untuk Sa'ad bin Mu'adz. Nah, namanya sahabat, pasti dia tidak maksum akan melakukan dosa. Ini disebutkan di dalam kitab Hasyiat Asyuyuti wa As-Sindi ala Sunan An-Nasa'i. Nah, semua akan ditanya di alam kubur. Semuanya akan ditanya. Al-Mas'udi mengatakan dari Abdullah bin Mukharik, dari bapaknya dari Abdullah, dia berkata, sesungguhnya apabila seorang mukmin meninggal dunia, ia akan didudukkan di kuburnya. Orang yang beriman itu akan didudukkan. Nah, jadi alam kubur itu kita itu bisa duduk. Karena alam kubur itu tidak bisa kita contohkan dengan alam apapun. Ada alamnya tersendiri. Nah, kita nengok sempit kok bisa duduk, yaitu alam kubur. Kita nggak sadar lagi. Kita nggak sadar lagi. Nah, akan didudukkan. Kemudian akan ditanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang yang beriman. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Adapun orang-orang yang beriman akan Allah berikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan tersebut di dunia dan di akhirat. Ini orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Adapun Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Imam Al-Mas'udi. Kemudian dari Bara' bin Azib ini, beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang alam kubur. Nah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim ditanya di alam kubur, dia akan berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, dia akan yakini itu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tafsir bahwasanya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Allah akan teguhkan. Nah, maka kita lihat, kita di dunia ini apa saja dosa yang kita lakukan, bersegera bertaubat. Bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taswif. Taswif itu nanti-nanti. Maka sebagian ulama mengatakan iyyaka at-taswif. Hati-hati dengan menunda-nunda. Kita sudah umur 30, 40, 50, 60, apalagi yang akan kita nanti? Apalagi yang akan kita tunda-tunda? Kalau kita nggak sholat sekarang, kapan lagi kita akan sholat? Kalau kita nggak berpuasa sunnah sekarang, kapan lagi kita akan puasa? Kita nggak sholat tahajud hari ini, kapan lagi kita akan tahajud? Jangan sampai malaikat datang kepada kita, kemudian kita mengatakan, tunda kematianku.
maka tentunya malaikat maut tidak akan mendengarkan kita. Malaikat maut akan datang kepada kita sesuai dengan tugas yang Allah embankan kepadanya, yaitu mencabut nyawa kita. Bagaimana persiapan kita tatkala menuju terminal pertama dari terminal akhirat, yaitu alam kubur. Yang alam kubur banyak manusia di situ menyesal tentang kehidupan yang pernah dia lakukan di dunia. Irji'i, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Walaupun hanya sejenak saya mau sedekah, saya mau beramal soleh. Bukan seperti yang aku lakukan di dunia dulu. Tapi apa daya, itu semua hanya keinginan yang tidak akan terwujud. Satu kemustahilan yang tidak akan Allah kabulkan. Maka kita di dunia semangatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini ditundukkan oleh hawa nafsu, sehingga kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perbuatan-perbuatan amal soleh. Ketika malaikat datang, tentunya kita akan menyesal di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Bara' bin Azib pula beliau mengatakan, Nabi SAW menerangkan tentang ayat Allah, meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Fil qabri idza qilla lahum man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka. Ditanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, siapa Tuhanmu dan siapa Rabbmu, maka mereka semuanya akan bisa menjawab dengan mudah. Dia akan bisa menjawab, dia tidak akan terbata-bata. Adapun orang yang tidak beriman ditanyakan kepadamu, siapa Tuhanmu? Itu yang mereka katakan. Orang-orang munafik, siapa nabimu? Apa agamamu? La adri, saya enggak tahu. Itulah yang mereka katakan. Kenapa Allah enggak teguhkan ucapannya? Karena di dunia bukan seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang munafik. Apakah kita termasuk orang-orang munafik? Maka cek diri kita. Di antara sifat-sifat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berdiri salat qamu kusala, kecuali dia akan berdiri dalam keadaan malas. Salat ke masjid itu malas, berat hatinya ingin melangkahkan kaki ke masjid, maka nanti di di alam kubur dia akan mengatakan la adri. Ada memori tentang Allah, ada memori tentang Rasul SAW, ada ingatan tentang agamanya, agama Islam, akan tetapi dia tidak bisa menjawab. Makanya kalau ada anak-anak yang ceramah ketika Ramadan, atau kita ngomong tatkala kita lupa tapi kita masih ingat, maka kita akan mengatakan nah itu masih ada ingatannya, tapi lupa, nggak bisa diungkapkan. Demikian juga dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, pelaku dosa. Tatkala ditanyakan kepadanya, "Man rabbuk?" La adri. La adri. Bayangkan kalau seandainya kuburan itu, orang-orang yang berada di kuburan diperdengarkan kepada kita, maka kita akan sampai patah punggung kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teriakan penduduk kubur itu, mereka mengatakan la adri, sami'tu nas yaqulun faqultu. Saya enggak tahu. Manusia mengatakan demikian, saya juga mengatakan demikian, ikut-ikutan saja. Akhirnya apa? Dipukul. Kalau seandainya dipukulkan tongkat itu kepada gunung, gunung itu akan menjadi debu. Lalu bagaimana dengan kita manusia biasa saja yang lemah? Itu yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka di dunia enggak peduli dengan agamanya. Maka kita belajar, jangan mau kita dibodoh-bodohi. Nabi SAW mengatakan kelak akan ada ad-du'a abwabul jahannam. Akan ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Makanya kita jangan mau dibodohin. Ada orang-orang yang mengatakan ini seperti ini melalui mimpi syekh saya. Jangan langsung percaya. Tanya sama ustadz yang benar akidahnya.
yang benar pemahamannya, kalau tidak kita dibodohi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan enggak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Karena mereka selama di dunia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya renungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal tatkala dikubur. Dan kita tahu bahwasannya tatkala orang pulang sebanyak 7 langkah, malaikat akan datang, akan bertanya kepada kita. Anak SD bisa jawab di dunia. Anak SD itu bisa jawab. Kita tanyakan kepada anak kita, nah ada 3 pertanyaan di alam kubur, tahu nggak? Dia insya Allah tahu. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, insya Allah tahu. Akan tetapi tentunya pertanyaan di alam kubur itu berbeda. Itu berbeda sekali. Sampai pun kita sudah hafal ketika ujian kelas ataupun ujian apapun, kita sudah hafal. Tapi karena kondisinya berbeda. Kondisinya nggak boleh nengok buku, nggak boleh nanya kawan, kemudian pengawasnya guru yang paling pemarah di kelas itu, maka kita akan lupa. Padahal sudah mungkin sebelum datang ke sekolah hafal, mungkin. Tapi karena kondisi berbeda nggak bisa jawab. Demikian juga orang yang tahu namanya dia tahu, nama anaknya dia tahu, alamatnya tahu. Tapi kalau kondisinya berubah, dia nggak hafal lagi. Apa contohnya? Nah, orang yang ditangkap polisi, itu kadang kalau diinterogasi nggak tahu lagi. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di anu Pak, di sana. Nah, lupa, grogi, takut. Nah, ini Pak Erwan soal tahu. Nah, nggak tahu lagi, berbeda kondisinya. Anak kamu berapa? Kalau nggak salah 2 Pak. Nah, kalau nggak salah anaknya sendiri. Nah, nama istri siapa? Lupa, sudah ngeblank semuanya, nggak tahu. Kenapa? Kondisinya itu berbeda. Apalagi dengan kondisi yang paling mengerikan adalah di alam kubur. Orang yang menziarahi kita itu ada yang datang ketawa, ada yang menangis, ada yang nggak peduli dengan kuburan kita, bahkan ada yang duduk di atas kuburan. Nah, ini termasuk kemungkaran. Ziarah kubur atau mengantarkan kuburan saudara kita, jangan duduk di atas kuburan. Jangan sampai duduk di atas kuburan. Itu ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang duduk di bara api. Nah, itu nggak boleh. Nah, jangan sampai duduk di atas kuburan. Maka di antara adab ke kuburan itu apa? Nah, kita lepas sandal. Kalau seandainya tidak ada duri dan tidak ada kaca, buka sandalnya untuk menghormati penduduk kubur. Nah, sampai orang meninggal pun yang sudah meninggal lama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada kita, buka sendal. Nah, tapi kalau seandainya ada kaca, duri dan kita nggak tahu di situ ada bahaya, maka pakai sandal tidak jadi masalah, boleh. Nah, itu kondisinya berbeda. Kalau bermaksiat rajin di dunia, tatkala menjawab pertanyaan anak SD nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi berbeda, gelap. Orang pulang 7 langkah, dia mulai ditanya. Bayangkan bagaimana suara 2 malaikat ini. Gak terbayang kita suaranya. Pertanyaan anak SD gak bisa jawab. Gelap, tambah lagi dihimpit oleh kuburan. Dihimpit oleh kuburan, Allah Subhanahu wa ta'ala diremukkan tulangnya. Bayangkan kalau kita dipeluk sampai remuk, bagaimana rasanya. Kemudian orang-orang setelah dikuburkan, kalau dia orang soleh, maka di alam kubur itu akan ditemani oleh ruhnya yang berbau harum. Nah, ini orang yang dikuburkan. Kalau dia orang soleh, berbau harum, kemudian serupa dengan dirinya. Kemudian ditanyakan kepadanya, orang yang meninggal ini nanya, "Nah, kamu siapa ini?" Kemudian dikatakan kepadanya, ruhnya ini menjawab, "Ini adalah ruhmu selama di dunia." Itulah kawannya. Bagaimana harumnya. Kemudian surga ditampakkan kepadanya, sampai-sampai penduduk kubur mengatakan, "Ya Allah, segerakan hari kiamat, cepat bangkitkan aku." Kenapa? Dia sudah melihat bagaimana surga di hadapannya. Demikian juga sebaliknya dengan orang-orang calon penghuni neraka. Dia nggak mau, "Ya Allah,
Saya di sini saja. Saya nggak mau ke sana. Jangan bangkitkan saya. Jangan terjadi hari kiamat ya Allah, karena saya ingin di sini dan saya takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana persiapan kita menuju alam kubur? Di antara bisa menyelamatkan di alam kubur apa? Membaca surat Al-Muluk dan surat As-Sajdah sebelum tidur. Nah, kalau ingin selamat dari azab kubur, baca surat Al-Muluk full dengan arti. Jangan hanya baca saja tapi nggak paham artinya, maka ini termasuk kesalahan. Nah, usahakan baca surat Al-Muluk, surat As-Sajdah sebelum tidur. Nah, Ustaz, bosan Ustaz setiap malam buka Al-Quran lagi harus wudu. Nah, maka dihafalkan surat Al-Muluk dan surat As-Sajdah, itu dibaca. Kemudian juga hal yang remeh yang bisa menyebabkan seseorang diazab di alam kubur, yaitu kena percikan kencing. Nah, atau kencing gak cebok apalagi. Nah, makanya seorang muslim itu dijaga kebersihannya. Di dalam agama Islam, habis kencing itu cebok dicuci. Khawatir kena percikan kencing, jongkok kencingnya. Jangan berdiri, jongkok kencingnya sehingga enggak percik kena pakaian kita. Nah, maka hati-hati masalah ini. Nah, silakan jongkok, tapi kalau merasa aman berdiri ya silakan berdiri. Nah, dengan syarat tidak terkena percikan kencing. Kemudian Ustaz, setelah diamankan Ustaz, kemudian setelah wudhu ada yang netes Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Dicuci wudhu lagi. Makanya kalau di toilet itu jangan buru-buru, selesaikan dulu. Dan tidak termasuk sunnah kita tuh. Nah, itu bukan termasuk sunnah. Maksudnya apa? Ngeden ya. Nah, sehingga keluar sisa-sisa buang air kecil kita, itu bukan sunnah. Atau juga diurut. Nah, itu juga bukan sunnah. Nah, nggak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau pengen aman ya selesaikan dulu air kencingnya baru keluar toilet. Nah, jangan terburu-buru sehingga nanti ketika ruku, aduh netes. Nah, maka kalau keluar kita wajib dicuci. Kemudian ya kalau bisa pulang diganti. Nah, kemudian kita berwudu lagi. Nah, berapa menit lagi azan? 6 menit lagi, insyaallah. Nah, di sini saya sebenarnya ingin menyampaikan wasiat dari Ibrahim bin Adham agar kita itu tidak mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hal-hal yang bisa menyebabkan seorang hamba diazab di alam kubur kelak. Maka sebelum kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan wasiat dari Ibrahim bin Adham rahimallahu taala. Ada salah seorang datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan, "Ya Aba Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham, aku ini orang pelaku dosa. Saya sudah banyak dosa yang saya lakukan. Dan saya ini gak bisa berhenti. Sampaikan kepadaku agar aku bisa berhenti dan berefek pada diriku." Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau mau menerima 5 pesan dariku dan engkau mampu melakukannya, maka maksiat tidak akan membahayakanmu dan engkau tidak akan terjerumus sebab kenikmatan. Maksiat membahayakan maksudnya apa? Ada celah bermaksiat, dia nggak akan tertarik ke sana. Dia dapat nikmat, dia tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Apa kata Ibrahim bin kata laki-laki ini? Ya, aku mampu. Hati ya Aba Ishaq, datangkan kepadaku. Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau ingin maksiat boleh, silakan. Pengen zina silakan, pengen korupsi silakan, pengen makan riba silakan, pengen gak sholat 5 waktu silakan. Kalau engkau pengen maksiat silakan, kata Ibrahim bin Adham. Dengan syarat, fala ta'kul rizqahu, jangan engkau makan rezeki dari Allah. Nah, ini disampaikan kepada pelaku dosa, orang ini. Kemudian orang ini mengatakan, famin aina akul,
Kalau demikian wahai Abu Ishaq, Ibrahim bin Adham, dari mana saya makan? Dan saya tahu bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini adalah rizki dari Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau begitu apakah pantas engkau makan rizki Allah dan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian pelaku dosa ini mengatakan, lah hati saniyah, saya enggak mampu. Datangkan kepadaku yang kedua. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau hendak maksiat silakan. Silakan. Tapi apa? Jangan engkau tinggal di bumi Allah. Maka orang ini mengatakan, hadi a'zam minal ula. Ini berat dari yang pertama wahai Ibrahim bin Adham. Kalau timur dan barat itu milik Allah, lalu di mana lagi saya akan tinggal? Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah, engkau makan rezeki Allah, dan engkau tinggal di negeri Allah, di bumi Allah, dan engkau bermaksiat kepadanya? La hati salisah, enggak mampu. Datangkan yang ketiga. Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau hendak bermaksiat silakan. Wa anta tahta rizkihi wa fi biladi, engkau tinggal di negeri Allah, engkau makan rezeki Allah. Kalau hendak maksiat silakan. Cari satu tempat yang Allah enggak bisa menengok kepadamu, maka maksiatlah di situ. Ini dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, silakan maksiat tak apa-apa. Tapi cari tempat, mau tempat kemana kita? Ke langit milik Allah. Mana lagi? Di bumi, berarti meninggal kita. Nggak bisa lagi maksiat. Nggak tahu kalau ada terowongan khusus maksiat situ, punya Allah. Nah, insyaallah masih ada berapa lagi, tapi insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa disampaikan, Allah taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita meninggal di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid. Insyaallah wasiat Ibrahim bin Adham ini nanti kita bisa cek di Google. Nah, tapi kalau di sini berbahasa Arab, nah insyaallah sudah ada terjemahannya di Google tentang wasiat Ibrahim bin Adham kepada pelaku dosa. Tapi tentunya yang namanya terjemahan itu tidak sekomplit apa yang ada di kitab Arab aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa disampaikan, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada bapak-bapak yang sudah hadir. Semoga kita selalu istiqomah belajar, tidak bosan, karena ilmu agama inilah sebaik-baik bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamalkan. Nah, kita dapat amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur, maka dikerjakan mulai dari hari ini, dan jangan nunggu nanti akhirnya sampailah datang malaikat maut yang tidak bisa menunda kematian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.